Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aurelia, NIM A4 2020 0049. Kenalkan, nama saya Fauziah Azahra dengan NIM A420200050. Nama saya Pika Amanda Putri dari kelas 2B dengan NIM A4202051. Nama saya Zeni Kurniawati, NIM A4202052. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai jarak titik api pada cermin dan lensa spherics. Berikut penjelasannya serta prakteknya dan hitungannya. Cermin spherics merupakan cermin yang permukaannya lengkung dan biasanya merupakan bagian dari permukaan bola. Cermin spherics dibagi menjadi dua. Yang pertama, cermin cekung atau cermin konkav, dan yang kedua, cermin cembung atau cermin konveks. Lensa spherics merupakan benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Lensa spherics dibagi menjadi dua. Yang pertama, lensa cekung atau lensa konkav, dan yang kedua, lensa cembung atau lensa konveks. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke arah luar atau menonjol, sehingga sisi luar dari cermin cembung adalah bertindak sebagai pemantul. Titik fokus disebut juga titik api cermin. Arah garis normal selalu menjauhi pusat kelengkungan. Cermin cembung juga selalu memperkecil bayangan bendanya, karena jangkauan dari cermin cembung ini lebih besar daripada cermin lainnya. Oleh karena itu, manfaat utama dari cermin cembung ini adalah memperluas daerah bayangan bendanya. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang mempunyai permukaan yang berbentuk melengkung ke dalam. Bidang pantulan dari cermin cekung itu berada dalam lengkungan itu sendiri. Sinar-sinar dari sinyal-sinyal sejajar yang datang ke cermin cekung akan berada dalam perpotongan satu titik, dan perpotongan satu titik tersebut akan terletak pada sumbu utama yang disebut juga dengan titik fokus cermin cekung. Cermin cekung juga memiliki sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Percobaan jarak titik api pada cermin dan lensa spherics. Tujuannya, yang pertama, menentukan jarak benda dan jarak bayangan dari suatu rangkaian sinar istimewa cermin atau lensa. Yang kedua, menginterpretasikan sinar istimewa serta sifat pada cermin atau lensa untuk menentukan jarak titik api. Yang ketiga, menentukan jarak titik api cermin, spherics dan lensa spherics. Yang keempat, menentukan jarak titik api lensa gabungan. Yang kelima, menentukan daya dari lensa spherics dan gabungan. Alat dan bahan. Yang pertama, sumber cahaya. Yang kedua, cermin cekung dan cermin cembung. Yang ketiga, lensa cembung. Yang keempat, tabir. Dan kelima, bangku optik. Keenam, tabir dengan kaca atau objek. Yang ketujuh, lampu senter. Prosedur percobaan 1. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mengatur posisi objek, cermin cekung dan tabir. Yang ketiga, mengamati hasil bayangan. Yang keempat, menghitung hasil jarak S dan S aksen. Yang kelima, menyenteri atau menyoroti dengan menggunakan senter anggota yang sedang menghitung S dan S aksen. Di sini saya akan mempraktekkan jarak titik api pada cermin dan lensa spherics. Bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung yang dipantulkan terhadap kertas putih. Alat dan bahan yang digunakan adalah cermin cembung 1, mistar atau penggaris 1 buah, lilin 1 buah,
dan kertas putih 1 buah. Kita membenarkan posisi terlebih dahulu. Saya akan mengukur jarak objek terhadap cermin. Jarak objek terhadap cermin yaitu 56, dan saya akan mengukur jarak kertas terhadap objek, jarak bayangan terhadap objek. Jarak bayangan terhadap objek yaitu 79. Jadi, jarak bayangan terhadap cermin yaitu 135. Berdasarkan hasil dari praktikum tadi, saya mendapatkan jarak bayangan terhadap objek yaitu 79 cm, jarak objek terhadap cermin 56 cm, jarak bayangan ke cermin 135 cm. Di sini, kami menggunakan rumus 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Yang ditanyai adalah F. Pada rumus tersebut, kami mendapatkan hasil yaitu 39,58 meter. Adalah cara pengerjaannya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan jarak titik api pada cermin dan lensa spherics adalah: yang pertama, jarak benda dan jarak bayangan semakin besar akan mempengaruhi titik fokusnya yang akan semakin besar pula. Yang kedua, jenis cermin lensa mempengaruhi nilai daya atau dioptrinya. Nilai daya lensa lebih besar daripada fokus pada cermin cekung. Yang ketiga, jarak titik api atau fokus pada cermin cembung lebih besar daripada fokus pada cermin cekung. Dan yang keempat adalah titik fokus mempengaruhi daya cermin atau lensa. Semakin besar titik fokus, maka semakin rendah daya cermin atau lensanya. Demikian video dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.